Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tiara Sari, kelas 4A Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat. Sub pembahasan. Yang pertama, jenis kalimat berdasarkan penekanan terhadap unsur inti kalimat, subjek, dan predikat kalimat. Yang kedua, jenis kalimat berdasarkan ada atau tidaknya negasi di depan predikat. Yang A, jenis kalimat berdasarkan penekanan terhadap unsur inti kalimat, subjek, dan predikat kalimat. Yang A, kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya melalui subjeknya. Kalimat ini biasanya dipakai untuk penekanan atau ketegasan makna. Contoh yang pertama, ambilkan koran di atas kursi itu. Ambilkan sebagai predikat, koran di atas kursi itu sebagai subjek. Contoh yang kedua, ada seorang pencuri di rumah itu. Ada sebagai predikat, seorang pencuri sebagai subjek, di rumah itu sebagai keterangan. Dan yang ketiga, dipotongnya ayam itu dengan menggunakan pisau. Dipotongnya sebagai predikat, ayam itu sebagai objek, dan menggunakan pisau itu sebagai keterangan. Yang B, kalimat empatik. Menurut Nababan 2008 10.03, kalimat empatik merupakan kalimat yang di dalamnya berisi penegasan khusus pada subjek kalimat. Subjek pada kalimat empatik diberi aliran lah dan kemudian bisa ditambahkan dengan kata yang, sehingga subjek kalimat pun menjadi lebih tegas dibanding unsur lainnya. Contohnya, yang pertama, mereka terpilih menjadi panitia acara. Seharusnya merekalah yang terpilih menjadi panitia acara. Contoh yang kedua, aku telah mengantarnya pulang kemarin petang. Seharusnya akulah yang telah mengantarnya pulang kemarin petang. Yang kedua, jenis kalimat berdasarkan ada atau tidaknya negasi di depan predikat. Yang A, kalimat afirmatif. Kalimat afirmatif berarti menyatakan sesuatu yang benar. Sebagai tambahan dalam tata bahasa Inggris, pernyataan afirmatif adalah setiap kalimat atau pernyataan yang positif. Pernyataan afirmatif juga dapat disebut sebagai kalimat tegas atau proposisi afirmatif. Burung terbang, kelinci lari, dan ikan berenang adalah kalimat afirmatif, di mana subjek secara aktif melakukan sesuatu sehingga membuat pernyataan positif tentang kata dan benda yang bergerak. Kata afirmatif adalah kata sifat. Ini menggambarkan suatu afirmatif dalam didefinisikan sebagai penegas kebenaran. Validitas atau fakta sesuatu juga bisa merujuk pada proses mengungkapkan persetujuan atau tidak persetujuan serta mensetujui. Ini juga merupakan pernyataan yang positif, bukan negatif. Menariknya, aturan negatif ganda juga berlaku untuk kalimat afirmatif. Artinya, jika menyatakan saya tidak akan pergi ke bioskop, kalimat tersebut adalah kalimat afirmatif. Karena arti tidak melakukan sesuatu adalah Anda sedang melakukan sesuatu. Jadi, afirmatif adalah kalimat yang menegaskan akan sesuatu hal. Yang B, kalimat negatif. Dalam komunikasi, manusia menggunakan konstituen negatif sebagai alat untuk menjanggal sesuatu. Kehadiran konstituen negatif dalam suatu kalimat mengubah makna kalimat semula. Perubahan makna kalimat hadirnya konstituen negatif sangat besar, artinya karena perubahan itu dapat berarti pembatalan, penolakan, atau peniadaan. Berdasarkan artinya, kata negatif ialah kata yang mengingkarkan kata lain, dan secara gramatik, kata negatif itu ditentukan oleh adanya kata penghubung, melainkan yang menuntut adanya kata negatif pada klausa yang mendahuluinya. Misalnya, dia tidak langsung pulang, melainkan berputar-putar di jalan Tamrin. Yang kedua, dia langsung pulang, melainkan berputar-putar di jalan Tamrin. Sekian presentasi dari saya. Saya Indah Tiara Sari, berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.